Karenanya orang yang masbuk ketika dia ingin bergabung dalam sholat berjamaah, dia harus membuka sholatnya dengan takbiratul ihram dalam keadaan berdiri. Kemudian dia melakukan gerakan sebagaimana ia mendapati imam. Misalnya kalau imam dalam keadaan ruku, setelah dia takbiratul ihram, dia bisa bertakbir untuk takbir peralihan, bisa juga dia tinggalkan takbir peralihan dan langsung ruku, ya, atau langsung sujud sesuai dengan kondisi imam. Ruas TV, rutin walaupun sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyyina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa Ruas TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Tentunya kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak henti-hentinya kita membasahi lisan-lisan kita dengan pujian kepadanya atas segala nikmat karunia-Nya yang tidak pernah terputus tercurahkan kepada kita. Kita nikmati untuk kelangsungan hidup kita dan tentunya untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjadikan nikmat-nikmat tersebut sebagai wasilah sehingga nikmat itu menjadi berberkah. Apapun yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dalam bentuk nikmat, pada hakikatnya adalah titipan Allah Subhanahu wa taala, amanah agar kita memanfaatkan untuk kebaikan kita. Seluruh harta-harta kita, bahkan kesehatan yang Allah berikan, pada hakikatnya adalah wasilah, sarana yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita agar kita bisa meraih kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan yang hakiki di akhirat. Para pemirsa sekalian, kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang rukun-rukun salat, yang mana pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita telah membahas syarat-syarat sahnya salat dan juga rukun yang pertama yaitu al-qiyam, berdiri ketika kita salat. Kemudian yang kedua adalah bertakbir, takbiratul ihram, dan yang ketiga membaca surah Al-Fatihah. Ya, sepertinya kita sampai pada poin yang ketiga, rukun yang ketiga, yaitu membaca surah Al-Fatihah atau ruku, ya. Yang keempat, namun tidak mengapa kita sedikit menyegarkan ingatan kita tentang rukun-rukun sebelumnya. Yang pertama tentu al-qiyam, berdiri, dan ini sudah kita jelaskan bahwa dia menjadi rukun sehingga bagi orang yang sengaja sholat dalam keadaan duduk padahal dia tidak beruzur, tidak ada alasan untuk membuatnya duduk, maka sholatnya tidak sah, ya. Yang boleh mengawali sholatnya dalam keadaan duduk adalah hanya orang yang tidak mampu untuk berdiri, ya, sebagaimana Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam pernah di akhir hayat beliau menghadiri sholat berjamaah yang ketika itu dipimpin oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu sebagaimana yang beliau amanahkan. Lalu ketika Rasulullah keluar ke masjid, beliau pun salat dalam keadaan duduk dan beliau menjadi imam sehingga para makmum dari kalangan sahabat mengikuti salat beliau, ya. Jadi ini gambaran bahwa memang berdiri itu adalah rukun yang tidak boleh sama sekali kita tinggalkan. Yang kedua adalah bertakbir, takbiratul ihram. Dan yang dimaksud dengan takbiratul ihram adalah ucapan Allahu Akbar. Maka yang pertama yang harus kita pahami bahwa takbiratul ihram itu harus diucapkan pada posisi berdiri, ya. Tidak boleh kita bertakbir takbiratul ihram pada posisi yang lain seperti ruku atau misalnya ketika kita sujud, ya. Karenanya orang yang masbuk ketika dia ingin bergabung dalam sholat berjamaah, dia harus membuka sholatnya dengan takbiratul ihram dalam keadaan berdiri. Kemudian dia melakukan gerakan sebagaimana ia mendapati imam. Misalnya kalau imam dalam keadaan ruku, setelah dia takbiratul ihram, dia bisa bertakbir untuk takbir peralihan, bisa juga dia tinggalkan takbir peralihan dan langsung ruku, ya, atau langsung sujud sesuai dengan kondisi imam, ya. Karena ulama kita mengatakan takbir peralihan itu hukumnya wajib, bukan rukun.
Namun ketika seseorang masbuk jatuh hukumnya, ya, menjadi sunnah, ya, tidak wajib. Ini poin yang pertama. Ya, sedikit kami ingin ingatkan lagi bahwa perbedaan antara rukun dan wajib itu bahwa kalau rukun sengaja atau tidak disengaja dia membatalkan sholat. Kalau wajib itu ketika disengaja dia juga membatalkan sholat, tetapi jika tidak disengaja maka tergantung kondisinya. Ya, jika kita misalnya belum berpindah posisi, maka kita harus kembali mengerjakan wajib itu. Tetapi kalau kita sudah sampai ke posisi berikutnya, rukun berikutnya, maka sebaiknya kita lanjutkan saja. Lalu di akhir sholat kita sempurnakan kekurangan itu dengan sujud sahwi. Ya, sebagai contoh, bagi orang yang lupa tasyahud awal, yang kata ulama kita hukumnya wajib bukan rukun. Jadi ketika orang yang lupa tasyahud awal itu belum beranjak berdiri, ya katakanlah baru ingin berdiri, ya belum sempurna berdiri, belum tegak dia berdiri, maka dia harus kembali ke posisi duduk untuk bertasyahud, ya. Tetapi kalau dia sudah tegak berdiri, maka tidak perlu lagi dia duduk kembali, dia lanjutkan saja sholatnya ke rakaat berikutnya. Apalagi kalau dia sudah membaca surah Al-Fatihah, maka sebagian ulama kita menggunakan istilah haramnya, sudah haram hukumnya untuk kembali lagi duduk tasyahud awal. Ya, ini tentang bagaimana kita sempurnakannya kalau ada sesuatu yang wajib kita tinggalkan, yang bukan rukun. Lalu kemudian setelah takbiratul ihram, rukun berikutnya adalah membaca surah Al-Fatihah. Berarti yang kita lewatkan adalah membaca doa iftitah, ya. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya dan seterusnya. Ini kata ulama kita hukumnya sunnah, tidak wajib, tidak juga rukun. Membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, begitu juga bismillahirrahmanirrahim, itu hukumnya sunnah. Sehingga yang rukun itu adalah membaca surah Al-Fatihah yang diawali dengan ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, ini rukun yang ketiga jamaah sekalian. Poin yang pertama bahwa karena surah Al-Fatihah ini rukun, maka harus dibaca dengan tartil, harus dibaca dengan cara yang telah diajarkan oleh Nabi. Ya, tidak boleh kita membacanya dengan merubah makharijul hurufnya sehingga bisa merubah maknanya. Ya, karena dalam bahasa Arab itu penyebutan huruf harus detail, karena ada beberapa huruf yang makhrajnya itu sangat tipis perbedaannya, sehingga ketika kita keliru dalam menyebutkan huruf tersebut bisa merubah makna ayat atau kalimat. Bahkan jangankan hurufnya, ya, harakatnya saja yang kita rubah itu bisa menyebabkan perubahan makna. Ya, seperti kalau misalnya kita membaca an'amta dengan an'amtu, ya, seharusnya an'amta alaihim, tetapi kita baca an'amtu alaihim, maka maknanya itu, ya, tunjukilah kami jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Itu kalau kita baca fathah huruf ta'nya, an'amta. Tetapi kalau kita baca an'amtu, maka artinya jalannya orang-orang yang telah aku beri nikmat. Ya, itu ya, antara engkau dan aku. An'amta artinya engkau yang memberi nikmat, an'amtu aku yang memberi nikmat. Jadi mereka yang tidak mampu membaca surah Al-Fatihah dengan baik, apalagi jika dia melakukan kesalahan yang fatal dalam penyebutan surah ayat-ayat surah Al-Fatihah, maka tidak boleh menjadi imam, ya, karena imam itu menanggung bacaan makmum, ya. Karenanya makmum yang masbuk, ya, yang tidak sempat membaca surah Al-Fatihah tetapi dia mendapatkan rukuk bersama imam, maka salatnya dianggap sah mendapatkan rakaat itu dan tidak perlu membaca surah Al-Fatihah karena imam yang menanggung bacaan surah Al-Fatihahnya. Karena ini sangat penting. Ya, jadi ini poin yang pertama, bahwa bacaan itu harus bagus sesuai dengan tuntunan tajwid, ya, ilmu tajwid. Kemudian yang kedua, bagi orang masbuk, ya, bagi orang yang masbuk, para pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukti juga, ya, bahwa ruku itu adalah rukun
daripada salat yang tidak boleh ditinggalkan sama sekali, bahwa syarat bagi seorang makmum yang masbuk untuk bisa mendapatkan rakaat bersama imam, dia harus mendapatkan ruku bersama imam. Jadi andaikan dia masuk bergabung ke salat jamaah, bergabung ke shaf, dan dia mendapatkan imam masih dalam keadaan ruku', maka dianggap dia mendapatkan rakaat itu. Tetapi jika imam sudah bangkit dari rukuknya, lalu kemudian dia masuk bergabung, maka dia dianggap tidak mendapatkan rakaat itu. Ya, hal ini berdasarkan hadis Nabi SAW yang berbunyi, man adraka ruku' faqad adraka rak'ah. Ya, barang siapa yang mendapatkan ruku', maka dia mendapatkan rakaat. Ya, jadi ini poin kedua yang saya kira penting bagi kita untuk dipahami dengan baik, karena dia adalah persoalan syariat yang tidak boleh sama sekali diabaikan jamaah sekalian, apalagi karena dia terkait dengan keabsahan salat kita. Kemudian setelah ruku', ya, maka setelah surah Al-Fatihah, membaca surah Al-Fatihah, rukun berikutnya adalah ruku', ya. Dan ruku' yang kita maksudkan di sini, jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah ruku' dengan gerakan yang kita pahami. Kita bertakbir, lalu kita merendahkan badan kita, membungkukkan badan kita, tangan berada di lutut, dan pandangan kita ke tempat sujud, sehingga badan kita itu, punggung kita harus rata, ya. Dan itu bagian daripada kesempurnaan salat kita, ya. Sebab jamaah sekalian, disebutkan bahwa Nabi SAW ketika beliau ruku', sampai-sampai ketika air dituangkan di atas bagian belakang beliau, punggung beliau, itu air tidak tumpah, ya, saking lurusnya ruku' beliau SAW. Landasannya adalah sebagaimana dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu rka'u, ya, wahai orang-orang yang beriman, rukuklah. Ya, ayat ini adalah perintah untuk rukuk, dan yang dimaksud dengan rukuk di sini adalah rukuk dalam salat. Ya. Kemudian dalam hadis, ya, Nabi kita SAW bersabda sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Idza qumta ila sholati fastaqbilil qiblah." Apabila engkau berdiri dalam salat, maka menghadap kiblatlah. Kemudian setelah beliau menjelaskan gerakan-gerakan pada posisi berdiri, beliau mengatakan, "Tsummarka hatta tatma'inna raki'an." Kemudian rukuklah hingga engkau rukuk dalam keadaan tumakninah. Ya, tumakninah itu artinya dalam keadaan tenang, semua posisi badan sudah ada pada tempatnya, ya, ketika kita rukuk. Ya, dan ulama kita mengatakan seperti Ibnu Hazm rahimahullah taala, bahwa ulama kita sepakat, ya, bahwa rukuk ini adalah hukumnya tegas, ya, fardun yang landasannya kuat, ya, sehingga tidak boleh kita tinggalkan sama sekali. Adapun dalam rukuk itu jelas ada sunnah-sunnahnya dan ada juga wajib-wajibnya, ya, tidak apa-apa kita sebutkannya secara singkat, bahwa ketika kita rukuk, kita bertakbir dari posisi berdiri setelah membaca surah Al-Fatihah dan ayat-ayat yang lainnya. Kita bertakbir untuk rukuk, ya, dan takbir ini hukumnya wajib. Setelah kita bertakbir, dengan pada posisi rukuk kita membaca doa Subhana rabbiyal azim. Ini juga berarti hukumnya wajib, ya, bukan rukun, karena kita tidak sebutkan tadi. Yang kita sebutkan hanya rukuknya saja, ya, bukan bacaannya. Iya. Bahkan termasuk kemudian para pemirsa sekalian, tadi kita sebutkannya bahwa rukuk ini adalah rukun di mana orang yang masbuk harus mendapatkannya sebagai syarat untuk mendapatkan rakaat tersebut. Sebagian berpendapat begini, tidak apa kita jelaskan, karena ini juga kadang masih membingungkan sebagian orang, ya, bahwa mereka berpandangan bahwa ketika kita masbuk dalam posisi berdiri di belakang imam, lalu kita mendapatkan imam dalam keadaan rukuk, maka kita harus bertakbir, takbiratul ihram, lalu membaca surah Al-Fatihah sampai selesai, sekalipun imam akan bangkit dari rukuknya. Ya, kalau belum selesai membaca surah Al-Fatihah,
maka kita tidak boleh ruku'. Ini salah satu pendapat. Alasannya karena dalam hadis yang kita jadikan dasar tentang membaca surah Al-Fatihah sebagai rukun salat, yaitu la salat liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab, surah Al-Fatihah. Mereka mengatakan kalau kita hanya membaca sebahagian saja, beberapa ayat saja, berarti kita tidak dianggap membaca surah Al-Fatihah. Dan ini kami pernah dengar sendiri dari yang berpandangan seperti itu, bahwa kita harus tetap menyempurnakan bacaan surah Al-Fatihah sekalipun kita akan ketinggalan rukuk bersama imam. Ya, maka kita katakan sebenarnya ayat dan hadis-hadis itu, kalau misalnya kita melihat ada kontradiksi, pada hakikatnya dalam syariat itu tidak ada yang kontradiksi, baik dalil maupun baik hadis maupun ayat. Hanya mungkin pikiran kita yang belum sampai ke situ. Dan metode dalam menetapkan hukum ketika ada dalil yang nampak bertentangan itu adalah, pertama kita harus berupaya untuk menggabungkan hadis-hadis itu. Ya, tidak boleh kita mentarjih, memilih salah satunya lalu kita mengabaikan salah satunya yang kita anggap bahwa tidak seperti itu maknanya. Jadi sebenarnya bisa digabung. Ya, lalu kita katakan bagi orang yang mampu membaca surah Al-Fatihah, ya, tetapi dia tidak membaca surah Al-Fatihah padahal dia waktunya masih panjang, masih luang untuk bisa membaca Al-Fatihah, dia sekedar berdiri saja dan tidak membacanya sama sekali, dia mungkin menghayal dan seterusnya, lalu kemudian langsung ruku', orang inilah yang tidak sah salatnya. Tetapi orang yang memang posisinya tidak mampu atau tidak sempat membaca surah Al-Fatihah karena imam akan bangkit dari ruku'nya, maka kita katakan para sahabat dahulu memahami bahwa memang ruku' ini menjadi syarat untuk mendapatkan rakaat itu, sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, di mana beliau berusaha untuk mendapatkan ruku' bersama imam sampai-sampai beliau sambil berjalan bergabung ke shaf dalam posisi ruku', ya. Beliau berjalan sambil ruku'. Lalu setelah itu Nabi mengatakan, manis sa'i, ya, setelah selesai sholat, siapa yang berjalan, ya, siapa tadi yang melakukannya seperti itu. Ya, padahal Nabi kan menghadap ke depan, ya, yang melakukannya itu dari belakang. Ya, ini Masya Allah wahyu yang sampai kepada Nabi sehingga beliau mengetahui ya adanya orang yang berjalan sambil ruku'. Ya, maka Abu Bakar mengatakan, saya Rasulullah. Nah, Nabi pun berkata kepadanya, zadakallahu hirsan wala ta'ud. Ya, semoga Allah menambahkan ya semangatmu, maksudnya untuk menjaga salatmu, dan jangan ulangi lagi. Ya, kata jangan ulangi lagi di sini kata ulama kita sebagai dalil bahwa salatnya Abu Bakar dianggap sah. Karena seandainya beliau ya tidak dianggap mendapatkan rakaat itu, ya, maka Nabi akan mengatakan ulangi satu rakaat. Ya, karena ketika engkau datang dan mendapatkan imam dalam keadaan ruku', engkau tidak membaca surah Al-Fatihah. Tapi Nabi tidak berkata seperti itu. Itu artinya bahwa sahabat itu dianggap mendapatkan rakaat itu, dan sikap ya semangat para sahabat untuk selalu mendapatkan minimal rukuknya imam ketika masuk itu sudah menjadi isyarat bahwa mereka memahami seperti itu. Ya, itu tentang rukuk ya, dan juga surah Al-Fatihah. Nah, setelah kita rukuk jamaah sekalian, maka rukun berikutnya adalah bangkit dari rukuk dan i'tidal. Ya, bangkit dari rukuk artinya kita mengucapkan Allahu Akbar, ya, karena itu takbir peralihan yang hukumnya wajib. Dan kita bangkit berdiri hingga tubuh kita lurus, tegak lurus. Ya, itu yang dimaksud dengan i'tidal. Ya. Di sini ulama kita menyebutkan dua rukun ya, yaitu bangkit dari rukuk dan i'tidal. Kenapa? Karena boleh jadi ada orang yang bangkit dari rukuknya belum i'tidal langsung sujud. Maka ini membatalkan salatnya ya. Karena i'tidal itu rukun, harus berdiri tegak. Kalau misalnya dia bangkit dari ruku', ya baru sedikit bergerak langsung turun kembali untuk sujud, maka inilah yang disebut dalam hadis sebagai orang yang mencuri dalam salatnya. Ya, jadi harus betul-betul tegak lurus. Ya. Kalau ada orang yang ketika dalam posisi ruku' misalnya, ya, dia tidak bangkit dari rukuknya tapi langsung turun sujud. Nah, ini jelas ya, tidak sah salatnya karena
dia meninggalkan sesuatu yang Nabi kita dahulu tidak pernah tinggalkan. Ya, beliau selalu bangkit dari rukuknya dan berdiri i'tidal. Ya, tidak langsung sujud. Jadi kalau ada orang yang dalam posisi rukuk langsung turun, lanjutkan ke bawah sujud, maka dia meninggalkan rukun salat sehingga batal rakaatnya itu. Atau batal bahkan salatnya kalau dia sengaja bermain-main dengan salatnya. Tapi dia harus bangkit menegakkan punggungnya. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW. Tsummarka hatta tatma'inna raki'an. Kemudian rukuklah hingga engkau tumakninah rukuk. Tsummarfa hatta ta'tadila qa'iman. Kemudian bangkitlah ya dari rukuk sampai engkau sempurna i'tidal. Ya, jadi setelah Nabi mengatakan tsumar, kemudian rukuklah sampai tumakninah, kemudian mengatakan kemudian bangkitlah dari rukukmu hingga engkau tumakninah i'tidal. Ya, belum mengatakan hatta ta'tadila qa'iman. Ya, ta'tadila itu dalam bahasa Arab kata kerja ya, yang mana dari situlah masdar i'tidal itu diambil. I'tidal yang berdiri tegak. Dan ini hadisnya muttafaq alaihi, dan kata ulama kita ini hadisnya sahih. Dan sekalipun ada juga pendapat ulama yang menggabungkan dua rukun itu, ya, tidak menyebutkan bahwa ada rukun bangkit dari rukuk dan i'tidal itu dihitung satu ya, karena kalau orang i'tidal itu pasti bangkit dari rukuknya ya, sehingga ada yang tidak membagi dua rukun ini. Wallahu alam ya, karena bisa saja ada orang yang bangkit dari rukuk tapi dia tidak i'tidal. Jadi mungkin lebih bagus ya kalau dirinci bahwa ada rukun bangkit dari rukuk dan i'tidal. Nah, dan ada ancamannya memang dalam hadis-hadis Nabi, sebagaimana dalam hadis Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tujzi salatun la yuqimur rajulu salbahu fir ruku'i was sujud. Ya. Tidak cukup ya salat seseorang. Berarti kalau salat itu tidak cukup, tidak dianggap salat ya. Tidak sempurna ya salat seseorang. La yuqimu ar-rajulu salbahu, dia tidak menegakkan tulangnya ya, tulangnya fir ruku'i was sujud ya. Jadi antara rukuk dan sujud itu kita harus tegakkan tulang-tulang kita, kembalikan kepada posisinya. Berarti ini memang tegas, karena sampai-sampai dikatakan salatnya tidak sempurna ya, tidak sempurna dianggap sebagai sebuah salat. Dan kita sering mendengar tuduhannya dianggap sebagai seburuk-buruk pencuri ya, dan ini tidak jarang kita lihat, sering bahkan kita melihat orang yang seperti ini belum sempurna bangkit dari rukuknya langsung sujud ya. Padahal dalam hadis Abu Qatadah dikatakan bahwa asyarrun nasi sariqatan, manusia yang paling buruk ya dalam mencuri, ya mungkin bisa diterjemahkan bahwa seburuk-buruk pencuri dari kalangan manusia alladzi yasriqu fi salatihi, yaitu orang yang mencuri dalam salatnya ya. Faqalu, para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, wa kaifa yasriq min salatihi, bagaimana dia mencuri dalam salatnya? Qala, Nabi SAW mengatakan, la yatimu ruku'aha, dia tidak menyempurnakan rukuknya, wala sujudaha, tidak menyempurnakan sujudnya, au qala, atau beliau mengatakan, la yuqimu salbahu fir ruku'i was sujud, dia tidak tegakkan punggungnya antara rukuk dan sujudnya ya. Berarti antara rukuk dan sujud itu kita harus berdiri tegak, menegakkan tulang-tulang kita ya. Dan subhanallah jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala, dalam persoalan seperti ini kadang ada orang-orang yang memang menganggap remeh ya, dan dengan perasaan mengatakan kan tadi sudah ruku ya, sudah bangkit ya, sekalipun mungkin belum sempurna ya. Tidak bisa seperti itu. Kita kan selalu berharap bahwa pahala salat kita yang kita inginkan adalah pahala yang sempurna. Tapi kenapa kita tidak berupaya untuk menyempurnakan setiap gerakannya ataupun bacaannya? Ya, poin terakhir tentang ruku ini sebelum kita pindah ke rukun berikutnya, bahwa dikecualikan pada salat yang ada yang rukuknya itu menjadi sunnah. Nah, ini bisa kita tanyakan kepada pemirsa sekalian, kira-kira salat apa yang rukuknya itu sunnah, berarti bukan rukun
bukan juga wajib. Bagaimana bisa ada rukuk yang sunnah? Nah, ternyata ada jamaah sekalian, yaitu rukuk kedua pada salat gerhana. Ya, salat gerhana itu kan 2 kali rukuknya ya. Pada satu rakaat, dalam satu rakaat itu 2 kali rukuk. Ya, maka kata ulama kita bahwa rukuk yang kedua itu hukumnya sunnah. Ya, rukuk yang pertama setelah membaca Al-Fatihah dan bacaan yang panjang, mungkin sampai setengah juz atau mungkin bahkan 1 juz, ya. Lalu kemudian rukuk, ya, seperti biasa membaca 2 rukuk. Setelah itu bangkit, lalu melanjutkan lagi bacaannya. Ya, lanjutkan lagi bacaan yang panjang, lalu rukuk, ya, setelah rukuk i'tidal lalu sujud. Nah, ini kata ulama kita, rukuk yang pertama lah yang hukumnya wajib atau rukun. Adapun rukuk yang kedua itu hukumnya sunnah. Ya. Atau mungkin saja juga jamaah sekalian, jatuh hukum rukuk ini bagi orang yang sakit. Ya, bisa saja ada orang yang tidak bisa rukuk ya, tapi bisa sujud. Ada tidak orang yang seperti itu? Ya, bisa saja ya, ada orang yang mungkin punya penyakit di tulang punggungnya atau pinggulnya sehingga dia tidak bisa rukuk, tapi dia bisa berdiri, bisa juga sujud. Nah, bagaimana caranya orang seperti ini sholat? Nah, pertama kita katakan pendapat yang kuat insya Allah bahwa orang itu tetap harus memulai sholatnya dalam keadaan berdiri. Seperti biasa, Allahu Akbar, bertakbir takbiratul ihram, lalu membaca bacaan yang lain, ya, iftitah dan surah Al-Fatihah. Dan ketika dia akan ruku, maka dia memberi isyarat, ya, dengan matanya atau dengan menundukkan sedikit kepalanya, ya, memberi isyarat bahwa dia sedang ruku. Kalau misalnya dia tidak bisa melakukan gerakan ruku, ya, lalu setelah itu dia sujud seperti biasa. Kalau memang dia bisa sujud, ya, dia sujud turun ke bawah dan sujud seperti biasa. Ya, begitu ya. Kalau misalnya ada orang yang qadarullah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sakit yang seperti itu, tidak bisa ruku tapi tidak bisa sujud. Lalu ada juga satu gambaran kondisi bagaimana jamaah sekalian jika ada orang yang misalnya diuji oleh Allah dengan sebuah penyakit di mana orang itu kalau misalnya dia memulai sholatnya dalam posisi duduk, maka orang ini tidak bisa bangkit untuk ruku, tetapi dia bisa sujud dengan sempurna. Ya. Tetapi kalau dia mengawali sholatnya dalam keadaan berdiri, dia bisa ruku, tetapi tidak bisa sujud. Ya. Saya ulangi ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ada orang yang dia bisa melakukan 2 posisi, tetapi ketika melakukan salah satunya, maka ada rukun yang tidak bisa dikerjakan. Nah, misalnya ada orang yang ketika dia mengawali sholatnya dalam keadaan berdiri, maka dia bisa ruku setelah itu, tapi tidak bisa turun untuk sujud, sehingga dia harus selesaikan sholatnya dalam posisi berdiri. Tetapi kalau dia langsung duduk, mengawali sholatnya dalam keadaan duduk, dia bisa sujud, tapi dia tidak bisa berdiri untuk ruku. Mudah-mudahan ini bisa dipahami. Maka ulama kita mengatakan orang yang seperti ini lebih utama baginya untuk mengawali sholatnya dalam keadaan duduk supaya dia bisa sujud, ya, karena sebagian ulama kita menjelaskan bahwa sujud itu lebih utama daripada ruku, ya, sehingga kalau dia bisa mendapatkan ruku sekalipun dia harus mengawali sholatnya dalam keadaan duduk, itu lebih baik, ya. Kalau dia bisa sujud sekalipun dia tidak bisa ruku ketika mengawali sholatnya dalam keadaan duduk, itu lebih utama ketimbang dia mengawali sholatnya dalam posisi berdiri, ya, dia bisa ruku tapi tidak bisa sujud. Ya, wallahu a'lam. Nah, ini terkait dengan persoalan ruku. Berikutnya jamaah sekalian adalah sujud. Ya, rukun yang ke-7, ya, tadi rukun yang ke-5 dan 6, bangkit dari ruku dan i'tidal. Ya, jangan dilupa, ini harus dihafal mati. Maka poin yang ke-7 jamaah sekalian adalah sujud di atas 7 anggota badan. Jadi ketika kita i'tidal, tentu posisi tangan kita bisa diturunkan seperti biasa, dan bisa juga kita meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, ya, pada posisi i'tidal. Dan ini bagi sebagian ulama kita hukumnya sunnah, ya, tidak wajib. Karenanya jika kita melihat ada sebagian orang yang
mungkin bagi kita masyarakat Indonesia ini sesuatu yang baru, tapi di beberapa negara itu yang memahami fikih perbandingannya antara mazhab, ya, itu mereka sudah paham bahwa memang ada pendapat ulama dan bukan ulama biasa ya, ulama-ulama klasik yang berkelas. Nah, itu memahami seperti itu ya, bahwa setiap kita berada pada posisi berdiri, posisi tangan kanan itu di atas, tangan kiri di atas dada, dan itu hukumnya sunnah. Artinya kalau sunnah, andaikan dia tidak lakukan tidak masalah juga ya. Tapi kadang-kadang kita masyarakat itu mempersoalkan persoalan sunnah ya, sampai kadang-kadang kita bertengkar ya, adu mulut, bersitegang membela pendapat masing-masing, padahal yang kita perdebatkan adalah persoalan sunnah yang para ulama kita mengatakan yang mau melakukan silahkan, yang tidak juga tidak masalah ya. Maka sujud ini jamaah sekalian ya, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu, ya wahai orang-orang yang beriman, ruku' dan sujudlah ya, sebagaimana dalam surah Al-Hajj ayat 77. Dan juga hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu tentang persoalan seorang sahabat yang tidak sempurna, tidak tumaknina dalam salatnya. Ya, di mana sahabat ini dikenal dengan hadisnya hadis al-musi fi salatihi. Sahabat yang melakukan kesalahannya dalam salatnya. Ya, di mana dalam hadis itu Nabi kita mengatakan, "Tsummasjud hatta tatma'inna sajidan." Kemudian sujudlah hingga engkau tumakninah dalam keadaan sujud. Hadis ini muttafaq alaihi ya. Dan bahkan sebagian ulama kita menukil adanya kesepakatan ulama tentang hukum sujud ini ya, bahwa dia adalah rukun salat ya, seperti Ibnu Hazm ya, beliau menyebutkan dalam maratib al-ijma' bahwa ini sudah disepakati ya. Nah, bersujud ini jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, kalau posisinya ya, maka kita harus sujud di atas 7 anggota badan ya. Nabi kita mengatakan dalam hadisnya bahwa beliau diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota badan. Umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhum ya. Beliau menyebutkan kedua kaki beliau, kedua ujung kaki, kemudian kedua lutut ya, kedua tangan, dan ketika beliau menunjuk dahinya, beliau juga menunjuk hidung beliau. Jadi ini dianggap satu ya, dihitung satu, dahi dan hidung. Karenanya kalau kita sujud harus diperhatikan baik-baik, jangan sampai kita meletakkan dahi kita di tempat sujud kita tapi hidung terangkat. Nah, ini tidak sempurna posisi sujud kita. Apalagi sebaliknya ya, hidung rapat ke tempat sujud lalu dahi diangkat. Kayaknya sulit ini dipraktekkan ya. Ya, mungkin tidak ada yang pernah memikirkan untuk melakukan seperti itu ya, hidungnya rapat ke tempat sujud, dahinya diangkat. Tapi yang sempurna adalah keduanya harus rapat ke tempat sujud. Bahkan disunahkan untuk dirapatkan baik-baik ya. Jadi kedua tangan kita jamaah sekalian itu jari-jarinya menghadap ke depan, menghadap ke kiblat. Begitu juga jari-jari kaki yang kita lipat itu menghadap ke kiblat. Kemudian perut dan paha kita itu dijauhkan ya, jangan dirapatkan. Siku diangkat ya, dan dijauhkan ke samping ya, dari sisi kiri dan kanan kita. Dan sunnahnya juga jamaah sekalian ketika kita sujud itu bahwa kedua kaki kita dirapatkan di belakang ya, karena dalam hadis Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani menyebutkan sebuah hadis dalam bukunya Sifat Salat Nabi bahwa Nabi kita yarussu aqibaihi, beliau merapatkan kedua kakinya. Nah, dan ini sunnah. Lagi-lagi kita katakan ini sunnah. Nah, jadi kalau misalnya 7 anggota badan kita ini sudah rapat ke tempat sujud, maka kita sudah dianggap melakukan rukun sujud. Adapun bacaannya jamaah sekalian, Subhana rabbiyal a'la 3 kali, maka itu hukumnya wajib ya. Jadi dibaca 1 kali Subhana rabbiyal a'la atau Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli,
itu dibaca sekali hukumnya wajib. Ya, tidak boleh ditinggalkan dengan sengaja. Ya. Menambahkan 2-3 kali maka itu sunnah, ada tambahan pahalanya. Nah, andai kan misalnya kita sujud ya, kita mengikuti imam, lalu imam bangkit agak lebih cepat sehingga kita sebagai makmum hanya mampu membacanya 1 kali, maka kita tidak perlu menambahkan dengan yang sunnah. Apalagi kalau kita membacanya dengan buru-buru, mending kita bangkit ya sebagaimana imam bangkit, kita ikuti. Nah, setelah kita sujud jamaah sekalian, maka rukun berikutnya adalah bangkit dari sujud. Ya, bangkit lalu kita duduk seperti duduk tasyahud awal ya. Dan ini juga hukumnya rukun ya. Dan ini sebagaimana yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan tsummarfa ya. Maksudnya bangkitlah dari sujud ya. Hatta tatma'inna jalisan. Hingga engkau duduk dalam keadaan tumaknina. Nah, berarti jamaah sekalian, posisi duduk ya di antara 2 sujud itu pertama sama dengan posisi tasyahud ya, dan hukumnya rukun, tidak boleh ditinggalkan sama sekali. Adapun bacaannya ya, maka di situ kata ulama kita sunnah ya membaca bacaan doa di antara 2 sujud kita ketika kita duduk ya. Dan doanya itu ada fatwa ulama kita yang mengatakan ya, kita bisa berdoa apa saja yang kita minta, dan tentu diutamakan kalau kita berdoa sesuai dengan doa-doa yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hadis Aisyah juga menekankan ya pentingnya menjaga tumaknina ketika kita duduk, agar kita jangan menganggap remeh ya posisi duduk dan ketenangan kita saat duduk. Karena tidak dipungkiri sebagian kita yang agak cepat sholatnya itu kadang belum sempurna duduknya, dia sudah merubah gerakannya langsung sujud ya. Langsung bergerak ke posisi sujud ya. Seharusnya kita duduklah dulu dengan tenang supaya kita bisa membaca doa juga dengan khusyuk ya. Disebutkan bahwa Aisyah mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a ra'sahu minas sujud, kalau beliau mengangkat kepalanya dari posisi sujud, lam yasjud hatta yastawi qa'idan. Beliau tidak sujud kembali hingga beliau duduk dalam keadaan sempurna. Ya, yastawi qa'idan. Dan ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Berikutnya jamaah sekalian, yang ke-10 adalah duduk tasyahud akhir. Ya, di sini kita langsung sebutkan rukun yang ke-10 yaitu duduk tasyahud akhir. Berarti duduk tasyahud awal itu bukan rukun. Ya, menurut mazhab ulama yang kita jelaskan ini. Ya, karena tadi kita berikan contoh tentang orang yang lupa tasyahud awalnya, di mana salatnya bisa dia lanjutkan lalu dia sempurnakan dengan sujud sahwi ya. Adapun duduk tasyahud akhir, maka ini hukumnya rukun yang tidak boleh sama sekali ditinggalkan, karena ini sebagaimana perbuatan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika bertasyahud. Beliau mengatakan ya, setelah memperlihatkan kepada para sahabat tata cara salat yang di dalamnya termasuk duduk tasyahud akhir, beliau mengatakan sallu kama raaitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Dan Nabi tidak pernah meninggalkan duduk tasyahud akhir ini ya. Dan ini juga menunjukkan dari hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu bahwa beliau mengatakan idza qa'ada ahadukum fi salatihi falyaqul at-tahiyyatu lillah, dan seterusnya. Apabila seseorang di antara kalian duduk dari salatnya, maksudnya adalah duduk tasyahud, maka hendaklah dia mengucapkan at-tahiyyatu lillah wassalawatu dan seterusnya, membaca doa tasyahud. Dan ini muttafaq alaihi. Yang ke-11 jamaah sekalian adalah membaca bacaan tasyahud akhir ya. Seperti yang tadi kita sudah sebutkan, at-tahiyyatu lillahi wassalatu wattayyibat dan seterusnya, sebagaimana hadis yang muttafaq alaihi. Dan hadis Ibnu Mas'ud yang kita sebutkan tadi, kunna naqulu qabla an yufrad alaina tasyahud, kami dahulu mengucapkan
Ya, sebelum diwajibkan kepada kami tasyahud, assalamu ala Allahi min ibadihi, assalamu ala Jibril wa Mikail. Ya, dan hadis ini diriwayatkan oleh Ad-Darqutni wal Baihaqi, dan mereka berdua mensahihkan hadis ini. Dan para ulama kita mengatakan bahwa kata qabla ayyufrad dipahami bahwa sebelum Nabi menetapkan, ya, dan ulama kita mengklasifikasikan bahwa tasyahud akhir itu hukumnya rukun dan tasyahud awal wajib. Para sahabat memahami bahwa tasyahud itu hukumnya kedua-duanya adalah wajib. Ya, lalu kemudian dipahami bahwa ya dahulu seperti itu, lalu kemudian dipahami belakangan bahwa yang rukun itu adalah tasyahud akhir. Nah, bagaimana para ulama kita memahami dan membedakan antara tasyahud akhir dan tasyahud awal, dan bahwa tasyahud awal itu wajib, tasyahud akhir adalah rukun. Ketika Nabi suatu ketika lupa tasyahud awal, ya. Suatu ketika lupa tasyahud awal dan Nabi tidak mengulangi tasyahud itu. Ya. Tetapi beliau menyempurnakannya dengan sujud sahwi, ya, sebelum memberi salam. Dan ini subhanallah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kesalahan-kesalahan yang dialami oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika mengerjakan salat, lantas kemudian Nabi mengajarkan kita bagaimana cara menyempurnakan salat itu, memberikan kita perasaan damai dan tentram bahwa ada cara untuk menyempurnakan salat tersebut. Bisa dibayangkan kalau Nabi tidak pernah melakukan kesalahan, lantas kita ya sebagai manusia biasa mungkin luput dalam salat kita, ya ada rukun yang kita tinggalkan, maka kita mungkin hanya akan menyimpulkan bahwa salat itu batal dan harus diulangi dari awal, karena kita tidak lagi bisa membedakan yang mana yang wajib dan yang mana yang rukun. Ya, makanya ulama kita mengatakan kesalahan yang dilakukan oleh Nabi dalam salatnya itu adalah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, karena itu semua tidak terjadi begitu saja, melainkan adalah sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari kesalahan itulah menjadi pelajaran bagi kita untuk mengetahui bagaimana tata cara menyempurnakan salat tersebut. Nah, kemudian yang ke-12 rukun salat adalah memberi salam. Ya, assalamualaikum warahmatullahi, itu yang sempurna. Dan yang kekir juga assalamualaikum warahmatullahi. Ya, sekalipun ada juga pendapat yang mengatakan cukup memberi salam satu kali, tetapi kita mengambil pendapat yang lebih aman, lebih selamat, bahwa dalil yang paling kuat itu dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi ke kanan dan assalamualaikum warahmatullahi ke kiri. Berikutnya rukun yang ke-13 adalah tumakninah, dan yang dimaksud dengan tumakninah di sini jamaah sekalian bahwa semua gerakan-gerakan salat yang kita lakukan itu harus sempurna betul. Tidak berpindah gerakan kecuali semua posisi tulang-tulang kita sudah berada pada tempatnya pada gerakan tersebut. Ya. Barulah kita berpindah gerakan setelah kita membaca bacaan yang telah diwajibkan pada posisi itu. Ya, jadi minimal kita membacanya satu kali, maka insya Allah itu sudah dianggap tumakninah. Tetapi kalau misalnya diperhitungkan, seakan-akan orang yang melihat kita salat menyangka bahwa kita tidak sempurna membaca bacaan itu, lalu kita berpindah gerakan, misalnya ruku ataupun sujud. Orang mengatakan orang ini ketika ruku begitu cepatnya dia bangkit dari rukuknya sehingga sepertinya orang ini tidak membaca doa atau bacaan subhana rabbiyal azim. Berarti orang ini tidak tumakninah. Tetapi kalau orang yang melihat kita akan mengatakan, oh iya cukup dia membaca subhana rabbiyal azim meskipun hanya satu kali, maka itu sudah dianggap tumakninah. Dan yang terakhir jamaah sekalian adalah tertib. Ya, dan yang dimaksud dengan tertib di sini bahwa semua gerakan-gerakan salat itu dilakukan secara berurutan sebagaimana yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Nah, semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bisa memberi manfaat bagi kita semua tentang bagaimana memahami rukun-rukun salat, bagaimana kita menyempurnakan salat kita andai kata ada di antara rukun-rukun itu yang terlewatkan. Ya, kita simpulkan bahwa jika rukun salat itu sengaja ditinggalkan, maka salat kita batal. Jika tidak sengaja, maka kita kembali mengulangi rukun itu
Apabila kita belum sampai ke rakaat berikutnya, lalu kita sujud sahwi. Nah, mungkin kita ambil satu contoh sebagai penutup jamaah sekalian, bahwa kalau misalnya kita lupa ruku ya, setelah membaca surah Al-Fatihah, kita lupa ruku, lalu kita terbayangkan bahwa kita sudah i'tidal. Seakan-akan kita pada posisi i'tidal, padahal kita belum ruku. Lalu kemudian kita langsung sujud. Ini artinya kita melupakan satu rukun salat, yaitu ruku. Maka jika kita mengingat pada posisi sujud itu bahwa kita belum ruku, kita harus bangkit kembali dan mengambil posisi ruku. Itu yang kita maksudkan. Ya, karena ruku ini adalah rukun. Ya, kecuali kalau kita sudah sampai ke rakaat kedua baru kita ingat bahwa ternyata pada rakaat pertama kita tidak sempat ruku. Maka rakaat yang sedang kita kerjakan itu sudah menjadi pengganti rakaat sebelumnya. Ya, rakaat yang sebelumnya yang tidak ada rukuknya itu dianggap tidak sah. Dan rakaat yang sedang kita kerjakan itulah penggantinya menjadi rakaat pertama. Barakallahu fikum, saya kira demikian yang bisa kita sampaikan, kita jelaskan pada kesempatan ini. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala jika ada kekeliruan dalam penyampaian kita, semoga memaafkan kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan semangat kita untuk belajar, memberi taufik dan kemudahan di dalam mempelajari agamanya yang kita yakini sebagai pedoman hidup yang akan membawa cahaya bagi kita di dunia dan tentunya juga di akhirat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.